tetap. Biasanya kalau yang sudah mendaftar, tapi suka dikasih itu bapak, sekolah bapak kurikulumnya merdeka mandiri belajar, berarti tahap 1, jadi beda-beda. Nah kalau yang Cikande, Jawilan, terus mana lagi satu itu mah memang pilot project langsung dari pusat. Nih SMA ini harus menggunakan kurikulum merdeka. Nah terus gimana nanti, misal katanya ya, saya juga masih katanya karena belum ada regulasinya. Nanti 2024 itu harus menggunakan kurikulum merdeka semua. Nah itu mah langsung disuruh Pak. Jadi nggak perlu Bapak daftar pun, semua sekolah harus. Kalau misalkan itu ada regulasinya nanti turun. Nah terus Bu, gimana nanti nggak ada guru penggeraknya? Nah karena untuk menjadi guru penggerak itu harus tes Pak. Harus tes yang sekarang ini. Karena ini juga proyek menurut saya, proyek dari dinas sana. Karena itu kan ada uangnya. Proyek gitu kan. Nah nanti mungkin ada semacam pelatihan nanti untuk guru-guru gitu. Jadi kita tunggu regulasinya aja. Nggak perlu takut Pak, nggak perlu takut, itu mahal biasa. Saya mengikuti pelatihan di APM itu terkait dengan sekolah merdeka belajar ini. Kan yang sudah ditutup beberapa sekolah, Jawa, kemudian Sekande. Yang belum kan sekolah itu juga banyak. Yang belum terdaftar, yang belum daftar, yang tidak masuk level 1, yang paling 1, 2, 3 gitu. Katanya kalau Pak itu mau bilang yang tidak daftar level 1 berarti itu kurang pede katanya gitu. Kalau yang daftarnya level 3 itu terlalu pede. Kemudian keterangan ada yang menanyakan bahwa terus gimana yang belum daftar? Apakah tahun 2000 itu kalau daftar tahun 2024 itu daftar, kata RPP itu kelamaan Pak. Kalau nanti dibuka pendaftaran merdeka langsung daftar kan? Begitu keterangannya. Enggak apa-apa. Iya untuk sekolah negeri. Artinya mungkin yang persyaratannya tadi sudah ada. Karena mereka sudah punya. Artinya itu dia sudah bisa menggunakan kurikulum merdeka itu bisa secepatnya karena memang dia daftar sendiri secepatnya daftar dengan kurikulum itu iya makanya nanti untuk regulasi aja Pak. Kalau sekarang memang arahannya itu persyaratannya sekolah itu menggunakan kurikulum merdeka harus ada guru penggeraknya. Iya betul. Itu yang sekarang. Kenapa? Ini masalah proyek soalnya. Nah, tapi kalau nanti harus gitu kan, semua dia harus pakai. Gimana guru-gurunya belum terlatih? Guru-guru mah cuma berdiferensi doang. Sama proyek, pendekatan proyek hanya itu doang guru-guru mah. Gitu. Justru yang pusing nanti kurikulum sama kepala sekolah. Karena sekarang tahun ajaran nanti misalkan langsung kurikulum merdeka itu nggak ada jurusan, nggak ada peminatan, nggak ada. Jadi semua siswa belajar semua kimia, fisika, biologi, ekonomi, sosiologi gitu. Kalau sekarang kan ada peminatan. Nah nanti nggak ada peminatan. Nah nanti pas kelas 11 baru ada mata pelajaran wajib dan pilihan. Bapak bisa bayangkan yang sekolah kita ini di sini tidak pernah ada wajib dan pilihan. Pas nanti kurikulum merdeka ada satu kelas wajib itu satu kelas 30 siswa ikut yang pelajaran wajib. Nanti kalau pilihan dari 30 siswa pasti mereka akan memilih berbeda-beda. Ngaturnya gimana? Pusing kan kelihatannya? Pusing Bu kebanyakan. Ya, tapi nanti mah kalau udah biasa enggak. Makanya kata teman-teman saya mudah-mudahan ganti lagi kurikulum. Ya pertama iya, karena pasti ribut ya. Ini yang memilih seni harus ke kelas seni, yang memilih ekonomi harus ke kelas ekonomi gitu. Kalau model sekolahnya seperti ini, seperti kita di sini di Indonesia banyak kan. Kita kan kelasnya kelas 10 IPA, itu pelajarannya IPA gitu kan. Nah nanti dalam kelas 10
beda-beda, berarti kita harus menyiapkan ruangan yang beda-beda. Ya sejumlah pilihan anak. Ya. Nanti sementara gurunya nggak akan buku nih, bukan. Iya, nanti nggak akan ada sekolah yang menyediakan pilihan mata pelajaran pilihan sesuai dengan kemampuan keinginan anak. Itu nggak akan. Kenapa? Riuh Pak, kalau dalam satu kelas pilihannya ada 6 misalkan. Riuh dan kemampuan guru Bu nanti. Iya. Makanya mungkin sekolah akan menetapkan udah pilihannya bahasa Arab, karena ada gurunya. Ya, ada gurunya. Terus ada bukunya. pilihannya misalkan seni, musik, karena ada gurunya. Karena ada gurunya. Gitu. Enggak akan. Ada pun penambahan semacam misalkan materi-materi yang lain itu bisa didapatkan di luar pembelajaran Bu, di komunitas, di forum TBM. Kalau satu-satu milih jurusan, yang ngajarnya nggak ada. Bukan milih jurusan, milih mata pelajaran. Iya. Ya. Itu harusnya. Nanti kalau mau komplain ke sana ke atas. Nah, waktu dulu tahun berapa ya? Nggak akan bisa. 2017 atau 2018. Saya pernah mengikuti seminar tentang Cambridge Curriculum. Itu di Senayan di kementerian. Jadi kurikulum Cambridge. Setelah saya lihat-lihat, oh ini sama dengan kurikulum Cambridge. Mirip, cuman kita lebih banyak mata pelajarannya. Kita mah suka lebih banyak mata pelajarannya, hebat. Gitu ya. Nah itu Pak, begitu kurikulum merdeka. Terus menekankan kualitas. Nah kualitas ini, kualitas tugas disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi nanti yang visual, auditori, dan kinestetik itu produk hasil belajarnya berbeda-beda. Kalau visual seperti saya misalkan gitu, nanti anak bisa membuat PowerPoint, bisa membuat makalah. Jadi bentuk tugasnya dalam bentuk begitu, laporan atau membuat poster. Nah, video Bu. Nah, Video. kalau membuat video ada suaranya, ya itu yang auditori. Ya. Kalau kinestetik bentuknya barang, gitu. Jadi dia hasil kerja. Contohnya, guru kimia mana? Ayo mana guru kimia? Oh ya, jadi gini. Kalau di kimia itu ada namanya hidrokarbon. Hidrokarbon. Bagaimana seorang guru untuk menjelaskan misalkan perbedaan antara alkana, isomer alkana, misalnya dari butana itu yang C-nya 4. Gimana cara membedakan isomernya dengan namanya? Nah, kalau anak yang visual itu kita bisa menggunakan gambar, gitu kan? Guru kalau mengajarkan butana C-nya 4, gitu kan? Jadi CH3, CH2, CH3, begitu. Itu anak kan bisa lihat, oh kalau butana itu C-nya 4, H-nya di sini 3, tengah 2 di ujung 4. Itu yang visual. Kalau yang auditori lihat begini, nggak ngerti Pak. Bukan nggak ngerti, lama untuk ngertinya. Makanya gurunya akan bilang, ini butana itu C-nya ada 4, H-nya 6 ditambah 4. Nah itu kan 10. Isomernya kita tinggal pindah-pindah C-nya ke sini 1. Jadi nanti 2 propana. Itu butana. Nah, itu begitu. Tapi kalau yang kinestetik gimana caranya? Dia nggak akan cepet dia paham apa sih itu, gimana sih pas begitu. Nah, terus kita kasih molimod. Tahu molimod ya? Yang untuk membuat struktur atau yang ada bulat-bulatnya, ada tangannya, bulatnya ada kosongnya untuk memasukkan. Ini tangkainya, sini ada bulatannya. Itu namanya molimod, ada di kimia ada molimod. Nah, itu bisa merangkaikan ini
ini C, ke sini kasih pakainya, kasih pakainya, sini kasih yang kecil-kecil bukannya pakai bola pingpong. Itu bisa. Nah, nanti si anak kinestetik suruh membuat seperti itu, tinggal mindah-mindahkan C-nya. Gitu. Nah, itu kinestetik. Itu nanti produknya akan berbeda. Makanya di sini menekankan kualitas. Di sini ada kualitas tugas disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Terus berakar pada asesmen. Ya, berdasarkan asesmen itu, karena kita kalau mau membuat perencanaan, kita harus tahu isinya di kelas ini, kelas yang saya ajar itu isinya anak-anak seperti apa dia belajarnya, kemampuannya seperti apa. Makanya ada asesmen awal ya. Itu formatif awal ada. Terus menyediakan berbagai kegiatan dalam konten, proses, terus nanti sama produk. Ya, nanti kita praktekkan untuk melihat gaya belajar dulu. Ya, nanti. Terus berorientasi pada peserta didik. Guru merancang pembelajaran sesuai level pengetahuan peserta didik. Nah, begini caranya gimana? Kemarin kan udah ada tes TPA ya. Nah, caranya kalau kita mau mengajar, ya kita harus tahu ini anak kemampuannya seperti apa. Contohnya, kalau saya mau mengajarkan Alkana, prasyarat anak untuk tahu itu adalah C, ikatan C dengan H, atau jumlah ionnya pada orbit terluar dari C yang tidak berpasangan. Itu kan syaratnya itu harus tahu. Terus H, berapa elektron H yang tidak berpasangan. Nah, harus tahu seperti itu. Ada anak yang belum tahu, ada anak yang sudah tahu. Jadi dalam satu kelas itu pisahkan anak yang sudah tahu dan anak yang belum tahu. Diberi informasi dulu tentang ikatan antara C dengan H. Terus yang ngasih informasi siapa? Apakah gurunya? Enggak usah. Yang ngasih informasi adalah temannya yang sudah paham. Ngerti maksudnya? Nah, jadi diajari dulu sama temannya yang sudah paham. Gurunya hanya memfasilitasi. Kalau misalkan nanti pertanyaan gimana gitu kan. Kalau siswa bertanya, nah baru. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator. Tapi yang ngajarin anak yang memang belum paham dasarnya itu adalah temannya yang sudah paham. Paham maksudnya? Tapi gurunya ya jangan diam. Ya. Teliti gurunya. Meriksa satu-satu. Ya. Ini dilakukan oleh guru yang Iya. 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 Ini soal semacam bebas itu atau bagaimana? Nah, itu silakan gurunya mau semacam pertanyaan pemantik atau pretest boleh. Itu teknik Pak. Memantik itu hanya bertanya. Gitu. Mau pakai pretest lebih akurat pretest silakan. Karena kalau pretest itu biasanya temennya ke temennya nanya. Biasanya begitu. Itu guru yang paling tahu. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita mengetahui anak ini berkemampuan agak kurang, kemudian dipisahkan dikelompokkan gitu dengan sekelompok orang-orang atau teman-temannya yang jadi. Ini memang kita belum lakukan itu karena kita belajar secara general aja. Nanti kalau kita menceritakan kita di tadi. Kalau sekarang sudah dipisahkan itu sekelompok ini ya agak ketersinggungan, agak kurang gimana ya Bu? Enggak akan tersinggung. Tentu cara penyampaian guru yang harus bijak. Nah, gimana yang belum paham? Nanti temennya coba ya memberitahu ke teman-temannya yang belum paham. Itu namanya tutor sebaya sebetulnya.
Asal kita bijak menyampaikan, jangan bilang, kamu mah yang bodoh di sini nih. Nah, jangan. Iya, jangan begitu. Ayo, gitu. Ini masih kurang paham nih ikatannya, gitu kan. Terus jumlah elektron yang terluar belum paham. Coba nih kamu ini kasih penjelasan ke temannya. Nanti mereka mengajar berapa menit gitu. Nah, itu seperti itu baru. Nanti sudah disampaikan itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Begitu Pak. Harus hati-hati, jangan kamu mah yang guru di sini aja nih. Nanti biar temennya yang pintar ngajarin. Waduh, jangan. Iya. Enggak, jangan begitu caranya. Guru pasti tahu caranya. Gitu ya. Seidealisnya saya itu nggak pernah begitu Pak. Saya kan terkenal dulu di Keramat ya. Wah, Bapak itu orangnya begini terkenal saya. Sekarang pengawas terkenal juga saya jadi pengawas. Bu Popi pengawasnya begini. Galak. Iya katanya. Iya katanya saya apa namanya? Killer katanya. Ini yang ketemu saya suka sering ketemu saya. Suka dimarahin saya? Enggak. Mana dimarahin? Saya cuma mana dokumennya? Terus ini kok begini ya salah ya? Gitu kan? Saya betul kan? Saya tanya, mana rapor pendidikannya? Tolong dong minta di apa namanya? Di print out. Print out itu maksudnya saya bisa menganalisis. Ini di sini kurangnya ini nih. Saya sampaikan tadi. Wah ini literasi kurang. Terus numerik kurang. Berarti gurunya ini. Nah begitu. Enggak. Terkenal. Tapi hebat. Saya senang aja jadi terkenal begitu. Walaupun terkenalnya kan kayaknya rada negatif ya. Bu Popi galak gitu. Galaknya di mana? Kok pernah dimarahin saya? Galaknya di mana? Terus dulu pengawas yang dulu begitu protes juga. Kok pengawas yang dulu mah nggak seperti ibu katanya. Kok ini begitu protes juga. Dan pengawasnya seperti Bu Popi sama juga diomongin saja. Ya, nggak apa-apa lah, masih mendingan. Ya kalau saya marah-marah nggak puguh, nah itu baru galak. Gitu kan. Kalau ini mah enggak. Apa dari pernah dimarahin kan enggak? Ya, berarti baik kan? Ya. Iya. Saya ketikin coba. Masa pengawas yang ngetik? Saya yang ngetik Pak. Emang boleh dulu gitu. Berorientasi pada peserta didik tadi, guru merancang. Terus campuran dari pembelajaran. Di sini ada pembelajaran individu dan klasikal. Yang individu itu yang membantu yang tadi, yang kurang memahami prasyarat awal. Nah, itu. Kalau kelompok nanti kan dikelompokkan, ada visual, auditori, gitu ya. Terus bersifat hidup, jadi guru berkolaborasi dengan peserta didik. Gitu. Kenapa pembelajaran diferensiasi penting? Nah, kenapa penting? Menantang siswa. Ya, menantang siswa yang cerdas untuk menggali pembelajaran secara lebih dalam dan menyediakan dukungan bagi peserta didik di tingkat bawah yang tadi. Kalau kemampuannya masih di bawah, berarti yang sudah paham itu memberikan informasi atau mengajari yang pengetahuannya masih rendah. Paham ya sampai sini? Paham. Nah, terus memberi kesempatan peserta didik untuk menjadi tutor sebaya. Yang tadi kan yang udah paham itu mengajari kan? Nah, itu namanya tutor sebaya. Terus memvariasikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu. Tadi produknya, instruksinya, dalam prosesnya, ya.
instruksi kita akan berbeda antara yang ke visual dengan yang ke auditori. Itu akan berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, asesmen berkelanjutan. Ada awal, ada formatif, ada sumatif. Nah, awal itu untuk diagnostik, Pak. Jadi menentukan gaya belajar dan kecerdasan, gitu kan? Nah, formatif itu ada formatif awal. Formatif awal itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan anak awal pada saat kita mau mengajar. Jadi misalkan gini, kalau saya, Bapak, Ibu, misalkan sejarah tentang Pangeran Diponegoro, misalkan. Nah, itu kan ada pretestnya dulu. Jadi formatif awal itu sama dengan pretest. Kita menguji pengetahuan anak tentang Pangeran Diponegoro. Kenapa terjadi perang, gitu kan? Kenapa Pangeran Diponegoro melawan? Nah, itu. Nanti itu dipisahkan. Ada anak yang betul-betul sudah memahami, ada anak yang masih kurang. Yang masih kurang ada tutor sebaya. Begitu maksudnya. Paham? Kepemimpinan dan rutinitas kelas. Nah, guru dapat memimpin peserta didiknya agar dapat mengikuti pembelajaran. Yang kemarin di sini namanya kepemimpinan instruksional. Kepemimpinan instruksional itu yang di rapor pendidikan bukan kepemimpinan kepala sekolah, tapi kepemimpinan guru dalam mengelola kelas. Nah, paham? Paham ya? Ini kalau dia saya tanda tanya nih. Enggak. Saya tanda tanya nih. Ngerti enggak gitu kan? Berarti formatif awal itu beda sama diagnostiknya? Beda. Kalau asesmen awal kan ada ya, itu untuk diagnostik, untuk mengetahui karakteristik anak. Kalau formatif awal itu pretest. Sebetulnya pretest itu bisa juga untuk diagnostik. Bisa, fungsinya bisa untuk menentukan ini pengetahuan anak seberapa. Nah, ya. Jadi nanti guru benar-benar harus kreatif. Terus lingkungan belajar mereka, karena nanti kita kelompokkan visual, auditori, terus kinestetik, nah, gitu ya. Standar prosesnya, nah ini ada perencanaan, ini termasuk RPP berdiferensiasi. Perencanaan itu harus fleksibel, harus jelas dan harus sederhana. Nah ini saya yang masih heran. Katanya mau RPP-nya lebih simpel, tapi guru-guru bikin RPP-nya seperti yang dulu. Nah kita sekarang menggunakan standar proses yang terbaru, yang 22 ada Permendikbudristek yang terbaru. Di situ RPP itu isinya, itemnya ya, hanya ada 3: tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sama asesmen. Jadi hanya 3. Tapi kemarin saya lihat di SMA Kramat itu masih ada metodenya, terus materinya, itu masih ada. Nah kan disuruhnya juga hanya minimal ada ini. Tapi kalau mau ditambah itu juga boleh. Tapi kalau disuruhnya 3, kenapa saya harus bikin yang lebih banyak itemnya? Iya enggak? Ya bikin capek ngetik gitu kan. Terus kalau saya gitu. Nah, tapi di sini tujuan pembelajarannya banyak yang membuatnya seperti IPK, indikator pencapaian kompetensi. Misalnya gini, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mampu 1. mendefinisikan, 2. menjelaskan, 3. apalagi gitu ya, mendefinisikan. Isinya cuma C1, C2, paling tinggi C3, C3-nya paling cuma 1 gitu kan. Nah, ya yang dituntut itu bukan itu. Harusnya membuat soalnya
HOTS. Jadi IPK-nya juga harus yang HOTS. Gitu. Terus gimana caranya membuatnya HOTS nanti nggak nyambung? Harusnya kita gurunya mengajarnya juga menggunakan strategi HOTS. Kenapa tadi literasi dan numeriknya rendah? Karena ibu bapak kalau bikin mengajar atau bikin soal itu selalu hanya menjelaskan doang, tidak memperlihatkan ini grafik, ya, grafik antara suhu dan kecepatan reaksi, gitu kan? Itu kan grafiknya linear. Kalau saya mah gurunya udah tahu grafiknya linear. Kenapa? Kalau suhunya tinggi, kecepatan reaksinya juga tinggi. Jadi begini grafiknya. Kalau saya mah gurunya tahu, gitu ya. Kalau mereka kan siswa harus dijelaskan kenapa begini. Nah itu banyak anak yang nggak bisa baca seperti itu. Banyak juga saya ngajar mahasiswa, yang saya ajar itu mahasiswa teknik. Saya mengajar kimia dasar, sama juga nggak bisa. Masa jurusan teknik nggak bisa ngitung misalkan dari mol ke gram, itu nggak bisa. Ngitung angkanya itu harus pakai kalkulator. Padahal saya dulu menghitung, mengalih, menjumlah itu nggak pakai kalkulator, ada tekniknya. Ya, jadi harus tahu tekniknya. Hanya 3 Pak, tujuan, langkah-langkah, sama asesmen. Nah asesmennya, ya itu ditulis, asesmen itu penilaian, ditulis untuk penilaian formatif ya. Itu soalnya ditulis kognitif, afektif, praktek. Kognitif itu soal seperti yang ibu bapak suka bikin, soal ulangan. Tapi tolong nanti lihat taksonomi Bloomnya. Jangan C1, C2, C3, C1, C2, C3. Mana C4, 5, 6-nya? Gitu. Ya, kan dulu pernah belajar soal HOTS ya. Nah, itu seperti itu. Soal HOTS itu ada stimulusnya, harus beberapa konsep yang saling berkaitan. Nah, itu soal HOTS. Gitu. Kan pernah dulu katanya belajar soal HOTS. Itu. Terus untuk afektif, nah kita menggunakan rubrik penilaiannya. Nanti kualitatif. Kan kalau di rapot suka afektifnya sangat baik, gitu kan? Baik sama cukup. Jangan kurang Pak. Kalau kurang nanti kasihan anaknya. Kalau kita daftar ke universitas jalur pakai rapot, ada kurang nggak masuk nanti. Terus gimana kok emang anaknya kurang kok, gitu kan? Terus apakah ada remedial? Bukan remedial istilahnya, tapi pembinaan, gitu ya. Pembinaan. Nah, terus asesmen di situ yang nilai-nilai afektif, terus praktek. Praktek itu pakai rubrik. Tapi kalau afektif itu menggunakan kualitatif, kalau praktek menggunakan kuantitatif, jadi angka. Gitu. Itu ya. Tapi jangan ditulis seperti temuan saya. Saya itu kadang-kadang suka ketawa, kepala sekolahnya jadi suka ketawa. Kan saya tanya, Pak, ini gimana Sunarto sekolahnya di Banten ini? Sunarto semua siswanya. Kenapa? Lah, saya asesor di sana nilainya Sunarto, sudah ada nilainya. Terus asesor di Tangsel sama juga Sunarto. Itu artinya apa? Itu artinya RPP-nya mereka dari internet. Jadi sama, jadi bukan bikin sendiri. Gimana mau nyambung Pak antara RPP yang dibuat orang lain dengan kelas yang Bapak ajar? Akan nyambung nggak? Enggak nyambung pasti. Nah makanya nilainya rendah melulu gitu. Tuh ya. Nah ini aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi konten yang mau diajarkan, proses sama produk. Nah, nanti itu yang beda, berdiferensiasinya di situ. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran itu berbeda pelaksanaannya sesuai dengan kelompok gaya belajarnya. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu jadi lebih dikelompokkan itu gaya belajar, bukan IQ-nya.
Kenapa? Karena kalau IQ kecerdasan itu bisa melalui remedial. Kalau gaya belajar nggak bisa, gitu. Karena kita melayani anak belajar dengan gaya belajarnya. Saya bikin buku Pak, tahun 2010 yang isinya tentang gaya belajar. Saya revisi ke 1 2019, itu yang saya pakai untuk kenaikan golongan saya, makanya saya bisa naik 4C. Kalau nggak begitu nggak bisa. Gitu. Ya itu yang bisa ini. Ya. Apa gaya belajar dengan metode belajar beda Pak. Gaya belajar itu style kita untuk memahami satu materi atau untuk belajar, style kita belajar. Tapi kalau metode itu step by step pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Beda Pak. Kalau gaya belajar mah itu lebih ke diri kita. Style, apa sih? Gaya ya. Ya, style kita. Saya lebih kuat, dominan saya visual. Jadi saya mah harus lihat gitu. Semakin ini menurut ahli psikologi, gaya belajar itu semakin tua itu kan orang itu ada yang dominannya. Kayak saya itu dominan visual, tapi auditori saya juga nggak jelek, lumayan, tapi di bawah visual. Semakin usia bertambah, ini yang auditori itu akan mendekat. Gitu. Jadi gapnya tidak banyak. Itu menurut psikolog. Terus apakah gaya belajar itu akan berubah sampai tua? Yang dominannya enggak. Saya dari kecil visual sampai sekarang juga visual. Gitu. Orang visual itu hebat loh. Bisa bikin poster, bisa bikin buku, bisa bikin itu karena memang kekuatannya adanya di sini, di mata. Membaca itu visual. Tapi kalau yang auditori, memang harus suruh membaca, mendingan mendengar. Ya, mungkin nanti kita lihat Bapak dan Ibu ini gaya belajarnya apa. Cuman ini pakai instrumen. Ini buku ini saya buat tahun 2010. Saya revisi 2019. Revisi pertama itu ada instrumen tentang gaya menentukan gaya belajar setiap orang. Nah, itu nanti kita bisa coba, bisa tahu Bapak dan Ibu gaya belajarnya apa. Gitu ya. Satu lagi Bu. Ya. Terkait dengan tadi RPP kan praktik pembelajarannya itu kan kita sudah mengelompok gitu. Ada 3 kelompok katakanlah gitu. Kita buat RPP kan itu harus teradministrasi gitu. Iya betul. Ada langkah-langkah itu yang penting langkah-langkah. Iya. Nah, langkah-langkah yang menangani yang kurang ini ya beda mungkin dengan yang ini. Apa itu? Yang dibedakan di sini langkah-langkahnya itu berdasarkan gaya belajar. Kalau perbedaan kemampuan itu kan tadi Pak, udah ada tutor sebaya, terus nanti ada remedial, nah itu. Tapi yang dikelompokkannya lebih ke gaya belajarnya. Terus tidak perlu kayak kita buat RPP itu 3 RPP-nya gitu misalnya kan 1 aja. Nah, untuk menangani 3. ya berdiferensiasi begini. Jadi ada berdiferensiasi konten, isi. Tadi ini konten. Ada berdiferensiasi proses, ada berdiferensiasi produk. Konten, misalnya, tadi kan saya mau mengajarkan Alkana. Berarti kan anak harus tahu dulu ikatan antara C dengan H, atau mengetahui elektron pada C dan H, elektron paling luar. Nah, kalau anak yang belum tahu, berarti ada tutor sebaya. Nah, nanti kita kalau berdiferensiasinya konten, berarti kita harus perlakuannya beda tadi Pak. Yang belum ngerti diberikan bantuan dari temannya. Yang sudah ngerti itu nanti kita melanjutkan, memberikan informasi, sudah dibaca semua gitu kan.
Nah itu seperti itu konten. Jadi beda perlakuan. Karena begini, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita mengajar harus berdasarkan konstruktivisme. Dalam sebetulnya tidak dalam diferensi saja, K13 juga konsepnya ada dasarnya konstruktivisme. Artinya kita membangun pengetahuan itu dari pengetahuan awal yang dimiliki oleh anak. Karena apa? Nggak mungkin anak pada saat masuk kelas mereka nggak tahu apa-apa, itu nggak mungkin. Pasti tahu. Contohnya, saya mau mengajarkan tentang larutan. Larutan itu ada asam basa. Kalau kita tanya, tahu nggak larutan asam seperti apa? Anak-anak pasti tahu. Terus kenapa larutan itu disebut asam? Nah itu mungkin yang tadi bilang saya tahu asam, dia belum paham. Kenapa? Mungkin yang udah paham di sini ada juga. Oh bu, karena memiliki, kalau di ionisasi dia memiliki H positif. Nah ini yang mengajarkan nanti tutor sebaya. Setelah itu kalau ini sudah paham, baru kita lanjutkan ke materi. Nah yang akan kita sampaikan, begitu, paham? Paham nggak? Ya. Penegasan saja barangkali seperti model sekolah saya yang menggunakan kurikulum 13 masih. Ya. Kalau ini atau RPP ini untuk kurikulum atau kurikulum berbasis, karena prinsipnya kan kalau ini hanya tujuan, kemudian langkah-langkah dan asesmen. Ya. Kalau kita 13 itu ada materi dan sebagainya itu kan ada ya. Nah supaya guru-guru kami ini saat ini bisa melakukan apa mana yang kita pakai? Ya. Kita masih menggunakan K13. Nah, ya. Waktu kita pandemi, waktu kita banyak yang protes tuh guru terlalu banyak administrasi. Turunkan surat edaran ya. Membuat edaran menteri, membuat RPP-nya yang penting minimalnya ini. Nah, sekarang ini ditulis dalam Permendikbudristek tahun 2022. Jadi mana yang betul? Boleh pakai menggunakan yang ini karena ada surat edarannya. Terus sekarang berdasarkan Permendikbudristek yang terbaru ini, itu nggak apa-apa, gitu. Kan katanya diprotes dulu kan terlalu banyak administrasi, bikin RPP bisa 10 lembar. Sekarang bikin RPP hanya 1 lembar, nggak bisa kalau hanya 1 lembar karena langkah-langkahnya banyak. Nah sekarang tadi yang pertanyaan tadi belum selesai. Berdiferensiasi itu bisa berdiferensiasi konten yang tadi dibagi dulu, terus yang sudah paham mengajari yang belum paham untuk prasyarat pembelajaran berikut pembelajaran hari itu ya. Jadi ada tutor sebaya, ada yang berdiferensiasinya proses itu proses dan produk, itu biasanya menjadi satu, proses dan produk. Nah nanti yang visual caranya seperti ini, yang auditori prosesnya seperti ini, yang kinestetik prosesnya seperti ini, yang tadi yang saya jelaskan. Kalau visual pakai PowerPoint, terus nanti hasil pembelajaran dari visual itu bisa bentuknya poster, bisa bentuknya laporan makalah. Kalau yang auditori membuat rekaman, gitu ya. Terus kinestetik tadi menggunakan molimod, nah itu kinestetik. Jadi berdiferensiasi, boleh diferensiasi konten nanti RPP-nya, boleh juga diferensiasi proses. Boleh juga digabung. Proses sama produk mau digabung boleh. Gitu. Jadi itu silakan tergantung gurunya. Jadi gurunya harus kreatif. Paham? Apa pertanyaan? Ya. Mengenai diferensiasi, pertama kan seorang guru pertanyaan pertama dulu itu diterapkan untuk kelas 10 untuk SMA apakah semua tingkat pertama itu ya. Kemudian yang kedua untuk menerapkan diferensiasi ini kan kita harus mengetahui minat anak dulu itu tadi ya.
Diferensiasi boleh konten, boleh proses, boleh produk. Yang barusan saya jelaskan itu boleh. Misalkan, kan tadi saya bilang kalau misalkan anak itu IQ-nya atau multiple intelligence-nya berbeda dengan yang kita inginkan, kan kita mah menginginkannya itu kalau dalam mata pelajaran itu logis matematis sama verbal ya. Tapi ternyata anak itu kinestetik yang bagus. Caranya bagaimana? Pasti yang kinestetik bagus, logis matematis dan verbalnya rendah, itu pasti ulangannya selalu akan rendah. Itu pasti. Nah, caranya kita membantunya dengan remedial tadi. Tapi remedialnya harus yang benar ya. Jangan ini ulangan jelek, remedial ulangan lagi, jelek lagi, ulangan lagi sampai ada 10 kali itu remedial. Sedang ngapain kurang kerjaan? Karena yang betul itu harus ada remedial teaching dulu. Nah, ada proses ulang, baru nanti ulangan, diulangan lagi. Tapi dengan standar yang lebih rendah, tapi indikatornya sama, gitu. Bukan ulangan lagi, ya pasti jelek lagi. Orang memang kemampuannya segitu, tapi harus ada remedial teaching dulu. Kalau remedial teaching yang dilakukan oleh guru masih tetap aja jelek, berarti mengadakan tutor sebelajar. Terus bagaimana pelaksanaannya? Apakah yang kurikulum 2013 boleh melaksanakan? Sangat boleh. Kenapa? Karena dalam standar nasional pendidikan ada di situ bahwa pembelajaran itu harus dilakukan sesuai dengan karakteristik anak. Karena kan itu berdiverifikasi apa gitu tuh. Artinya berdiferensiasi. Boleh Bu sekarang, boleh Bu diperlakukan di kelas berapa, terserah Bapak. Kelas 10 boleh, 11, 12 boleh, kenapa enggak? Nah itu boleh. Karena ini K13 juga sebetulnya kita melaksanakan pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik anak. Coba dibaca dalam standar proses tahun 2000.